Saya akan share screen dulu ya. Ya, apakah ini terlihat? Tapi dok, iya terlihat di dok. Terlihat, saya tes dulu ya, bisa bergerak, tidak bisa pindah maksudnya. Tapi dok, iya bisa pindah dok. Pindah ya? Tapi iya dok. Ya, oke. Kalau ini kursornya kelihatan tidak? Tapi dok, iya kelihatan di dok. Kelihatan, jadi oke. Oke, langsung kita mulai ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita memberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar bersama ya. Saya Dr. Husaima Syam. Sebenarnya saya dosen pembimbing klinik bagian anak di Rumah Sakit Plamonia ya. Kali ini saya dipercayakan untuk membimbing atau belajar bersama kita untuk tentang fetal sirkulasi dan penyakit jantung bawaan ya. Ya, jadi kita lihat jadi ini kita lihat aliran darah pada janin yaitu ketika bayi masih berada di dalam kandungan ya. Jadi semua sumber-sumbernya itu dari plasenta ya. Jadi sebelum bayinya lahir, darah dari plasenta ini ada 3 macam warna dari darah ya, dilukiskan ada 3 warnanya sesuai dengan saturasi atau kadar oksigen yang dikandung oleh darah tersebut ya. Yang warna biru itu kadar oksigennya rendah, yang warna ungu atau merah gelap kadar oksigennya medium, dan yang merah terang adalah darah yang mengandung oksigen yang cukup tinggi. Saya terima telepon dulu deh. Halo, iya. Iya, Erna. Kenapa, Dek? Ya. Iya, berapa? Kasih anu saja, Dek. Fototerapi saja, Dek. Iya, nanti fotokan, Mak. Yang lain-lain, nah. Fotokan, Mak, hasilnya, nah. Iya. Fototerapi saja. Kuning sekali tadi kulihat itu. Udah sesuai. Oke. Kasih dong. Iya. Ya. Jadi darah yang dari plasenta yang mengandung oksigen tinggi sekitar 80% kembali ke janin melalui vena umbilicalis ya. Jadi venanya justru mengandung oksigen yang tinggi. Kemudian saat mendekati hati,
Sebagian besar darah mengalir melalui ductus venosus dan langsung ke vena cava inferior. Ya. Jadi dia sudah masuk ke ini. Kita ikuti saja panahnya. Dia ada di vena cava inferior ya. Kemudian sebagian kecil darah masuk ke sinusoid hati dan bercampur dengan darah dari sirkulasi porta. Mekanisme sphincter dari ductus venosus menutup pintu masuk vena umbilicalis dan mengatur aliran darah dari tali pusat melalui sinusoid hati. Sphincter ini akan menutup saat kontraksi uterus ya. Jadi kalau uterusnya berkontraksi, tekanan di dalam intrauterusnya itu meningkat, menyebabkan aliran darah vena terlalu deras sehingga mencegah beban berlebihan yang mendadak pada jantung. Ya. Darah plasenta berjalan di vena cava inferior dan bercampur dengan darah yang terdeoksigenasi dan kembali ke dari ekstremitas bawah. Nanti dia masuk ke atrium kanan dan darah diarahkan ke foramen ovale ya. Jadi ada beberapa struktur jantung yang di waktu masih janin terbuka, nanti setelah lahir akan menutup ya. Jadi darah diarahkan ke foramen ovale oleh katup vena cava inferior dan sebagian besar berjalan langsung ke dalam atrium kiri. Ya, ini atrium kirinya. Sebagian kecil jalannya terhambat oleh tepi bawah septum secundum, ya, dan tetap berada di dalam atrium kanan. Jadi sebagiannya tetap ada di dalam sini, sebagian kecil, sebagian besarnya sudah pindah ke atrium kanan. Kemudian darah bercampur dengan darah yang terdesaturasi dan kembali ke kepala dan lengan melalui vena cava superior. Ya. Vena cava superior. Dari atrium kiri, darah masuk ke ventricle kiri dan aorta ascendens. Ya. Darah terdesaturasi dari vena cava superior mengalir melalui ventrikel kanan ke truncus pulmonalis. Selama kehidupan janin, resistensi dan pembuluh darah paru tinggi. Ya. Jadi tahanan pembuluh darah paru itu tinggi karena paru-parunya alveolinya belum terbuka. Ya. Sebagian besar darah mengalir langsung melalui ductus arteriosus ke aorta descendens. Lalu darah mengalir ke plasenta melalui dua arteri umbilicalis. Jadi darah yang menuju ke paru-paru dan kembali dari paru-paru itu kadar oksigennya kurang lebih sama karena fungsinya hanya memberikan nutrisi dan oksigen untuk metabolisme di paru-paru. Dia tidak melakukan pertukaran gas di dalam paru-paru, tapi pertukaran gasnya itu terjadi di plasenta. Dari atrium kiri darah masuk ke ventrikel kiri dan aorta ascendens. Darah yang terdesaturasi dari vena cava superior mengalir melalui ventrikel kanan ke truncus pulmonalis. Selama kehidupan janin, resistensi pembuluh darah paru lebih tinggi dan sebagian besar darah mengalir langsung melalui ductus arteriosus ke aorta descendens. Ya, jadi ada masih ada ductus arteriosusnya. Apa yang terjadi sesaat setelah lahir? Perubahan besar terjadi pada pembuluh darahnya. Ya. Pertama, terhentinya aliran darah plasenta dan dimulai pernapasan. Ya. Jadi ductus arteriosusnya ya ada di sini. Ductus arteriosus ini
menutup akibat dari kontraksi otot pada dindingnya sendiri. Jumlah darah yang mengalir melalui pembuluh darah paru meningkat. Ductus arteriosus, penutupan ductus arteriosus terjadi hampir sesaat setelah lahir. Apa yang menyebabkan penutupan itu? Diperantarai oleh bradikinin atau zat yang dibebaskan oleh paru selama permulaan perkembangan paru. Ya, jadi dia mulai bernapas, paru mulai berkembang, menghasilkan bradikinin. Bradikinin ini merangsang penutupan ductus arteriosus. Ya. Tekanan pada atrium kiri meningkat, secara bersamaan tekanan di atrium kanan akan menurun karena terhentinya aliran darah plasenta. Jadi sesudah diklaim plasentanya dan diputuskan tali pusatnya dan tidak berhubungan lagi dengan plasenta. Kemudian terjadi pula penutupan foramen ovale sehingga meningkat tekanan di atrium kiri dan penurunan di atrium kanan. Tarikan napas pertama menekan septum primum ke septum secundum. Selama beberapa hari kehidupan, penutupan ini akan menjadi reversible. Ya. Jadi untuk beberapa hari pertama, penutupan ini masih mungkin reversible. Oleh karena itu, setiap pemberian cairan, terutama yang melalui infus, harus diperhitungkan, tidak boleh berlebihan, supaya penutupan ini bisa menetap dan tidak menyebabkan terbukanya kembali. Ya. Itu untuk aliran darah janin. Ya. Jadi apa-apa yang berubah sebelum dan sesudah lahir ya, ini disebabkan oleh penurunan kadar prostaglandin E. Ya. Jadi ductus arteriosus ini akan menutup menjadi ligamentum arteriosus. Jadi tidak ada lagi lubang di dalamnya, dia menjadi pengikat saja. Ya. Kemudian terjadinya penutupan dari foramen ovale. Ya. Jadi yang tadi masih terbuka sehingga tekanan kiri dan kanan kurang lebih sama. Sesaat setelah lahir dia akan menutup sehingga tidak ada hubungan lagi dari kiri ke kanan. Ya, terjadi perubahan perbedaan tekanan yang bermakna. Ya. Itu terutama yang terjadi. Nah, kalau ini misalnya bayi membutuhkan infus, tidak bisa enteral atau oral. Dan jika kita memberikan cairan yang berlebihan, penutupan ini bisa bersifat reversibel, dia akan membuka kembali. Terjadilah kelainan jantung bawaan, ya, biasa disebut PDA. Kalau ini PFO, persisten foramen ovale. Ya, jadi hati-hati dalam pemberian cairan pada bayi baru lahir, tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian apabila janin ini lahir belum pada waktunya, jadi misalnya bayi-bayi prematur, belum cukup umur kehamilannya belum cukup, nah ini juga bisa menyebabkan didapatkannya kelainan jantung bawaan, ya. Jadi hati-hati dengan bayi-bayi yang baru lahir dengan terutama prematur, pertimbangkan kemungkinan adanya gangguan atau penyakit jantung bawaan, ya, terutama yang saturasi oksigennya susah naik. Nah, kita lihat satu persatu beberapa penyakit jantung bawaan, ya. Apa slide saya berganti bisa? Sampai dok, iya berpindah aja dok. Berpindah ya, ada. Pertama atrial septal defect ya, jadi adanya kebocoran di septum atrium ya. Jadi sekat antara atrium kiri dan atrium kanan yang tidak menutup sempurna.
Ya, ini bisa terjadi kurang lebih 10% pada bayi baru lahir. Anak perempuan rasanya lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Secara anatomi adanya defek pada foramen ovale, ya. Jadi seperti tadi itu yang kita lihat yang harusnya menutup ternyata tidak jadi menutup, ya. Ada secara anatomis ada 3, ada defek antara yang primumnya, ya, ada. Jadi junction antara atrium kanan ada yang biasa kita sebut sinus venosus, ya. ASD pada sinus venosusnya dan defek pada ostium primum atau disebut ASD primum. Ya. Ini gambarnya, ya. Ini untuk jantung yang normal, ini jantung yang mengalami atrial septal defect. Jadi septum antara atrium kiri dan atrium kanan itu tidak menutup sempurna, sehingga nanti akan terjadi perubahan tekanan, ada perubahan dari kadar oksigen, ya. Jadi ada shunt atau ada aliran dari kiri ke kanan, ya. Ini perbedaannya sesuai dengan letak dari defek itu, ya, defek dari septum itu. Jadi dia sinus venosus, kalau di atas ini di atrium secundum dan dia primum kalau lebih rendah. Ini diagram aliran darahnya, ya. Jadi yang pertama, yang letak dari defeknya ini lebih di atas, ya. Kemudian ini lebih di tengah, dan ini yang letaknya lebih rendah dan hampir mendekati di dekat dari katup jantung. Jadi ada tiga jenis dari ASD. Masalahnya apa? Ini dia, ya. Jadi kalau itu terjadi akan menyebabkan aliran darah dari atrium kiri ke atrium kanan atau disebut shunt dari kiri ke kanan, ya. Kenapa dari kiri ke kanan? Karena tekanan di kirinya lebih tinggi dibandingkan di kanan, sehingga aliran darah dari kiri bisa bercampur ke kanan. Pada keadaan tertentu ini nanti akan menyebabkan payah jantung, ya. Karena di sini beban yang harusnya rendah akan menjadi lebih tinggi, dan jika berlangsung lama akan terjadi penebalan pada dinding ini, ya. Jadi akan terjadi hipertrofi, kadar oksigen juga akan terganggu. Nah, gejala klinik apa yang bisa kita dapat? Kalau kecil-kecil, biasanya asimptomatik atau tanpa gejala. Kita pada auskultasi bunyi jantung satunya normal atau sedikit mengeras, ada wide split, ya, pada bunyi jantung 2, dan bisa didapatkan murmur atau bising jantung ejeksi sistol, ya. Jadi pada ASD ada ejeksi sistol. Jadi murmur itu terdengar di awal dari sistol, ya. Jadi kemudian bunyi jantung satu bisa mengeras, ada jarak antara bunyi jantung satu dan bunyi jantung kedua, ya. Di mana bisa didengarkan, ya, di sini. Ini yang diberi tanda, ya. Jadi bunyi jantung satunya bisa mengeras. Kemudian murmurnya bisa didengar di awal dari sistol.
Pada EKG-nya akan didapatkan RBBB ya, jadi ada bandel. Kemudian akan terjadi right ventricular hypertrophy seperti diagram yang digambarkan tadi ya. Jadi karena beban jantungnya meningkat, kerja jantungnya meningkat, akhirnya ototnya menebal ya, pada ventricle kanan. Ya. Kalau dari pemeriksaan fototoraksnya, ya seperti ini. Jadi ada peningkatan pada vaskularisasi paru ya. Nanti kita bandingkan dengan vaskular yang normal. Kemudian ada pembesaran pada atrium kanan. Diagnosis diferensialnya pada ASD primer, EKG-nya left atrial. Jadi ini bisa kita lihat diferensial diagnosia itu gejala klinik yang mirip parsial anomali pulmonari, jadi gangguan drainase vena pulmonar parsial, kemudian bisa juga stenosis pulmonal atau murmur innocence ya, ada bising yang sebenarnya tidak ada kelainan ya. Ini biasa kita uji dengan meninggikan tungkainya ya. Jadi ada namanya bising innocent ya. Manajemennya biasanya dilakukan operasi pada usia sebelum sekolah ya. Bisa dilakukan penutupan transkateter ya, jadi melalui kateter saja bisa dilakukan ya. Ini mungkin biasanya kita rujuk ke rumah sakit jantung yang lebih lengkap. Apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan adanya ASD ya, atau defek pada septum atrium? Kalau lubangnya kecil, ya kita lakukan observasi. Biasanya kita jamin gizinya. Kalau pertumbuhannya bagus, defek ini bisa menutup sendiri. Ya, kemudian dievaluasi lagi pada umur 5-8 tahun, mungkin dibutuhkan kateterisasi oleh spesialis jantung ya. Kalau didapatkan ukuran seperti ini kurang dari 1,5, dilakukan terapi konservatif saja. Tapi jika lebih, dilakukan penutupan transkateter atau secara operasi terbuka. Ya. Ini sudah bisa dilakukan di Jakarta, mungkin di PJT mungkin belum ya. Kalau kita dapatkan lubangnya besar pada bayi, kalau tidak ada gagal jantung ya, jadi fungsi jantungnya masih terkompensasi, umurnya lebih dari, tunggu saja sampai umurnya lebih dari 1 tahun, atau mencapai berat badan lebih dari 10 kilo baru dilakukan penutupan ya. Itu kalau besar ya. Jadi kita menjaga saja supaya tidak terjadi gagal jantung sampai usia lebih dari 1 tahun dengan berat badan lebih dari 10 kilo. Kalau syarat seperti ini berarti memang kita harus membuat tumbuh kembang bayi ini optimal ya, supaya bisa dilakukan penutupan pada saat dibutuhkan ya. Jadi syaratnya ini lebih dari 1 tahun dan beratnya lebih dari 10 kilo. Tapi kalau terjadi gagal jantung, kita terapi dulu tata laksana dengan gagal jantung ya. Mungkin ada digitalis, kemudian
mengurangi beban jantung dengan furosemid ya. Kalau berhasil menangani gagal jantungnya, kita lakukan penutupan pada saat memenuhi syarat yang tadi ya. Tapi kalau tidak bisa tertangani, harus segera dirujuk dan dilakukan penutupan secara operasi ya. Untuk anak-anak lebih dari 1 tahun baru kita dapatkan atau temukan, kita lihat apakah ada hipertensi pulmonal ya. Kalau tidak ada hipertensi pulmonal, bisa dilakukan operasi atau penutupan transkateter atau operasi ya. Kalau ada hipertensi pulmonal, nah itu lagi ditangani dulu hipertensi pulmonalnya. Jadi untuk anak-anak yang kita dapatkan ASD, kalau sudah lebih dari 1 tahun, sebaiknya segera dirujuk ke spesialis jantung anak ya, supaya bisa dikerjakan penutupan dengan baik sebelum mengalami hipertensi pulmonal ya. Sedangkan kalau bayi di bawah 1 tahun, kita jamin untuk tidak terjadinya gagal jantung dan membuat dia memberikan kondisi nutrisi yang baik supaya pertumbuhannya bisa bagus, sehingga dengan cepat bisa tercapai berat badan lebih dari 10 kilo dan merupakan persiapan untuk dilakukan penutupan ya, apakah dengan transkateter atau secara operasi. Ini gambar yang diberikan setelah dilakukan penutupan pada ASD-nya ya. Ini. Jadi dia berikan alat ya di sini sehingga tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi aliran dari atrium kiri ke atrium kanan ya. Jadi seperti ini jadinya setelah dilakukan operasi ya. Nah ini aliran darah yang dia perlihatkan kepada kita ya. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh ahli jantungnya. Jadi aliran darahnya. Jadi dia dimasukkan balon untuk menutup di situ, di daerah defeknya. Jadi tadi yang pertama adalah ASD, itu adalah kelainan jantung yang paling sering ditemukan pada anak-anak ya. Dengan gejala klinis, ada bising, ejeksi sistol, kemudian ada wide split ya, dari bunyi jantung 1, bunyi jantung 1-2 pecah ya. Jadi tidak seirama, ada sedikit jarak antara bunyi jantung 1 dan munculnya bunyi jantung 2 ya. Itu kuncinya pada ASD. Kemudian yang terbanyak kedua adalah VSD ya, atau ventricular septal defect. Insidennya itu kurang lebih 20% dari semua penyakit jantung bawaan, tidak dipengaruhi oleh perempuan atau laki-laki ya. Anatominya adanya defek subarterial, jadi di bawah dari katup aorta atau katup pulmonar ya. Jadi defeknya ini di bawah dari katup aorta atau katup pulmonar. Ada tipe perimembranous defect, jadi di bawah katup aorta yang pars septum pars membranos. Jadi septum dari ventricle itu ada 2, ada pars muscularis dan ada pars perimembranos ya. Jadi dia kelainannya ada yang di membran, ada yang di muskuler. Ini dia ya. Jadi kalau ini ventricle ya, ventricle kiri, ventricle kanan. Kalau terjadi ini
sekatnya ya. Ini sekatnya di daerah atas daerah membranos, yang di bawahnya itu daerah muskular ya. Jadi ini tidak menutup sempurna ya. Jadi ini biasa gangguan pada saat embryogenesis ya. Jadi pada saat lahir. Jadi ini dia ya. Ada kalau letaknya nggak di bawah pars muscularis, yang di atas pars perimembranos ya. Ini secara skematisnya. Ini mekanisme kerjanya ya. Jadi yang di kiri ya, jadi yang di kiri biasa tekanannya lebih tinggi. Kalau ada kebocoran, makanya dia akan terjadi shunt atau pirau atau aliran dari kiri ke kanan ya, karena bagian jantung kiri itu selalu tekanannya lebih tinggi untuk memompa ke seluruh tubuh ya. Karena tekanannya lebih tinggi dan ada kebocoran, tentu akan terjadi pirau atau aliran darah dari jantung kiri ke kanan ya. Jadi yang tekanan lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, seperti ini ya. Karena dia ada bocor sehingga tekanannya ke seluruh tubuh, dia harus meningkatkan kerjanya, akhirnya akan terjadi penebalan dinding di bagian kiri ya. Karena ini kerjanya kan memompa darah ke seluruh tubuh, jadi tekanan harus tinggi. Kalau ada kebocoran, dia akan meningkatkan kinerjanya, akhirnya ototnya akan bertambah ya. Ototnya akan bertambah tebal. Jadi seperti ini ya. Untuk defek yang kecil ya atau minimal EKG-nya akan normal ya. Jadi penebalannya hanya sekitar perubahan tekanan itu hanya sekitar 20-30%, EKG-nya masih normal ya. Kalau moderat, lubang atau alirannya ini kurang lebih 30-50% kebocoran dari volume yang harusnya dipompakan keluar, sebagian pindah ke kanan. Ini akan mengalami penebalan dinding jantung sebelah kiri ya. Jadi sehingga pada EKG-nya akan didapatkan LPH dan LAH ya. Sedangkan untuk yang lubangnya sangat besar ya, kira-kira 60-80% itu aliran darahnya terganggu. Nah, ini akan terjadi pembesaran pada EKG. Kita dapatkan ada LPH, ada RPH dan LAH. Jadi hampir semua jantungnya akan mengalami penebalan ya. Jadi dinding ini menebal, atriumnya menebal, ventrikel kirinya menebal, dan ventrikel kanan juga ototnya menebal ya. Nah, kalau sudah 100%, jadi kurang lebih sama tekanan darah antara di ventrikel kiri dan ventrikel kanan itu kurang lebih sama. Nah, ini yang akan mengalami penebalan ya, jadi dia sudah tidak bagus lagi. Gejala klinik yang kita dapatkan pada hari pertama setelah lahir, kita belum mendengarkan bising ya, jadi mungkin bunyi jantungnya masih normal ya. Bisingnya akan terdengar setelah 2-6 minggu setelah lahir ya, umurnya 2-6 minggu. Bising yang kita dengar adalah pansistolik grade 3/6 atau lebih ya, di left sternal border 3 ya. Kalau defek muskularnya sedikit,
atau kecil, kita dengarkan bising di awal sistol, ya. Kalau defeknya signifikan, kita dengarkan di mid diastol, ya, di apex jantung, di pertengahan diastolik, ya. Susah dilukiskan dengan kata-kata, ya, jadi harus lebih sering mendengar, baru kita bisa mengerti, memahami yang mana bising ejeksi sistol, yang mana bising pansistol, ya. Nah, jadi begini melukiskannya, ya. Jadi pansistolik grade 3/6 atau lebih di left sternal border 3, ya. Jadi sternum kiri, ya. Ini bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Itu bisa didengarkan bisingnya, ya. Bisa dari 1 pansistolik seluruhnya ini terdengar bising, ya. Pada gambar fotonya kita lihatkan kardiomegali, jadi jantungnya membesar. Kalau kita ukur kardiotorasis indeksnya lebih dari 0,5 atau lebih dari 50%, ya. Arteri pulmonalnya prominent, ini, ya, yang menonjol. Kemudian peningkatan vaskular paru. Jadi ASD maupun VSD itu vaskular jantungnya akan meningkat, ya. Jadi jelas di sini normalnya 2/3 itu ada kelihatan pembuluh darah, ya. Kalau ada kelainan jantung bawaan, pembuluh darah akan kelihatan lebih melebar, ya, dan lebih ramai. Diferensial diagnosnya adalah PDA yang disertai dengan hipertensi pulmonal. Kemudian ada tetralogi Fallot yang masih non cyanotik atau bisa juga masih innocent murmur. Jadi bising pansistolik maupun ejeksi sistolik masih ada kemungkinan innocent, ya. Jadi bisingnya ada tapi kelainan jantungnya tidak ada. Tata laksananya sama saja sekarang, ya. Jadi PSD ditutup, bisa dengan operasi, bisa dengan transkateter. Ya. Jadi pada saat kita mendapatkan, ya, atau curiga ada defek septum ventricle, jika ada gagal jantung, kita tangani dulu gagal jantungnya. Bila gagal, langsung dilakukan penutupan dengan operasi maupun secara transkateter, ya. Kalau berhasil menanganinya, kita observasi dan kita evaluasi setiap 6 bulan, ya. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi intervensi jantung, hampir semuanya direncanakan untuk dilakukan operasi dengan melakukan persiapan, ya. Jadi menjaga gizinya, imunitasnya supaya tidak mudah terkena infeksi saluran napas, ya, mungkin imunisasi, gizi yang baik supaya semua bisa dilakukan operasi, ya. Kalau tidak ada gagal jantung tapi ada prolapsus katup aorta, ya, bisa dilakukan kateterisasi langsung dan dioperasi, ya. Jadi bisa terjadi prolapsus katup aortanya, ya. Jadi akhirnya kan kalau terjadi prolapsus dia menjadi tidak bisa menutup rapat, ya. Kemudian kalau ada infundibular stenosis, sama dilakukan kateter lalu dioperasi. Dan kalau sudah didapatkan hipertensi pulmonal, tidak ada PVD-nya, langsung dioperasi. Kalau defeknya sangat kecil, ya, dan pertumbuhan bayi sangat baik, ya, mungkin bisa terjadi penutupan spontan, ya.
Ini untuk melihat kateterisasinya ya sebelum oklusi. Kemudian dimasukkan alatnya untuk menutup lubang yang tadi, ya. Jadi alatnya nanti ahli jantung mungkin bisa bisa jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, kelainan jantung yang ketiga adalah paten ductus arteriosus ya. Jadi kita lihat tadi yang harusnya menutup segera setelah lahir oleh beberapa rangsangan bisa terjadi kegagalan dari penutupan ya. Pertama biasanya pada bayi prematur, yang kedua mungkin karena ada penyakit tertentu sehingga kita memberikan cairan yang berlebihan ya. Itu bisa menyebabkan PDA. Insidensinya itu kurang lebih 10%, perempuan dan laki-laki, perempuan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki, paling sering terjadi pada prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah ya. Secara anatominya pada fetus tadi kita lihat ductus arteriosus menghubungkan antara arteri pulmonal dengan aorta ya. Jika ductus ini tidak menutup maka disebut paten ductus arteriosus atau persisten ductus arteriosus ya. Ini ya, jadi arteri pulmonal dengan aorta kalau sudah lahir harusnya seperti ini ya. Tidak ada lagi aliran di sini. Nah, kita lihat di sini ada pembuluh darah di sini ya. Yang pada saat janin memang ini berfungsi, tapi segera setelah lahir seharusnya dia menutup ya. Menutup dan normalnya seperti ini atau dia mengalami obliterasi dan tidak ada hubungan lagi antara arteri pulmonal dengan aorta. Jika terjadi kegagalan penutupannya maka disebut dia persisten atau paten ductus arteriosus. Apa yang terjadi kalau ductus arteriosusnya tidak menutup ya? Jadi dia seperti ini ya. Jadi dari jantung kiri atrium, kemudian ke ventrikel, kemudian ke aorta, sebagiannya harusnya sebagian itu akan ke arteri pulmonal ya. Jadi darahnya mengalir seperti sini. Ya. Karena ini ada gangguan sehingga tekanan yang ke sininya kurang, maka jantung di sebelah ini akan mengalami peningkatan kerjanya ya, kinerjanya sehingga terjadi penebalan pada dinding jantung ini ya. Jadi di atrium kiri, kemudian ventrikel kiri juga menebal. Sehingga ini dalam kompensasi untuk memenuhi kebutuhan aliran darah ke seluruh tubuh. Gejala klinik apa yang kita dapatkan? Kalau defeknya sedikit, jadi aliran yang terbuka itu hanya sedikit, bisa tanpa gejala ya. Jadi sama dengan anak-anak normal lainnya, pertumbuhan dan perkembangannya bisa tetap normal. Sedangkan kalau defeknya atau aliran itu pembuluh darah itu tetap lebar, akan terjadi intoleransi kerja ya. Jadi anaknya akan mudah lelah ya. Kemudian pertumbuhannya sangat terganggu, susah naik berat badannya, dan dia akan sering mengalami infeksi saluran napas ya. Pada penyakit jantung bawaan ini menjadi lingkaran setan ya. Jadi sangat sering mengalami infeksi saluran napas ya. Untuk kasus-kasus tertentu akan didapatkan pulsus seller pada keempat ekstremitas ya. Jadi nadinya seperti double-double begitu. Jadi kalau kita raba nadi di ya nadi di tangan atau di kaki itu ada pulsus seller. Bagaimana mendiagnosis? Didapatkannya pulsus seller dan bising jantung kontinu.
Gambaran fotonya mirip dengan VSD ya, karena yang menebal tadi adalah atrium maupun ventrikel kiri. Jadi mirip dengan VSD pada foto toraksnya. Ya. Ini bising kontinunya ya. Jadi kita bisa dengarkan bising kontinu ini ada bising terus, mau sistol maupun diastolnya ya. Pada left sternal border 2 kita dengarkan. Differential diagnosnya adalah AP window atau arteri venous fistel. Penanganannya pada bayi prematur kita berikan indometasin ya, atau kita berikan atau kita lakukan penutupan PDA baik secara operasi maupun transkateter. Kalau kita menemukan PDA pada neonatus atau bayi, jika ada gagal jantung, jadi dia biasanya memang lebih cepat mengalami gagal jantung. Ya. Pada bayi prematur diberikan antivalor indometasin. Kalau berhasil, biasanya terjadi penutupan spontan. Ini biasanya dokter jantung kalau kita tidak ada indometasin bisa diberikan paracetamol atau dengan ibuprofen ya. Itu bisa diberikan asalkan kita meyakin bahwa ini adalah PDA ya. Kalau cukup bulan diberikan antivalor indometasin juga, kalau gagal baru dilakukan operasi. Kalau berhasil ya, jadi penanganan gagal jantungnya berhasil, kita tunggu sampai umurnya lebih dari 12 minggu dengan berat badan lebih dari 4 kg. Jadi dia penanganannya lebih cepat dibanding dengan ASD tadi ya, karena ini biasanya menyebabkan gagal tumbuh ya. Kalau pada anak-anak yang selalu kita perhatikan adalah pulmonal hipertensinya ya. Apakah ada atau tidak, kemudian kalau misalnya tidak ada dan shunnya atau aliran darahnya itu dari kiri ke kanan dilakukan juga penutupan ya. Kalau ada hipertensi pulmonal tentu ini dulu yang ditangani ya. Kalau sudah membaik baru dilakukan penutupan ya secara transkateter. Ini sangat sering kita temukan. Jadi kalau berhasil di echo ya, jadi sekarang echo bisa ada di mana-mana ya. Mudah kalau misalnya segera didapatkan, biasanya dengan pemberian paracetamol atau ibuprofen 3 hari berturut-turut ini bisa terjadi penutupan spontan. Kalau yang menggunakan alat ya, jadi ini dia tanamkan alat di sini sehingga tidak ada lagi aliran darah dari aorta ke arteri pulmonal. Ya. Ini alat yang digunakan ya, jadi kurang lebih sama dengan tadi yang dipakaikan di sini. Jadi semua lubang-lubang yang tidak normal ya, itu bisa dilakukan penutupan. Kemudian yang terakhirnya adalah tetralogi Fallot ya. Sekitar 5-8% dari semua anak yang mengalami gagal jantung bawaan ya. Anatomi penyebabnya adalah deviasi dari septum infundibular ya, deviasi ke left anterior. Terdiri dari 4 kelainan, makanya disebut tetralogi of Fallot ya. Ada VSD-nya, ada pulmonal stenosisnya, dan ada aortic overriding, dan sudah mengalami RVH. Ya, jadi ada 4 kelainan yang didapatkan pada
tetralogi Fallot. Ya, ini dia secara skematiknya. Ada VSD-nya, ya. Kemudian ada overriding aortanya. Aortanya bermuara ke bukan pada tempat yang seharusnya. Kemudian ada penebalan dari dinding ventrikel kanannya. Ya, jadi ini dia. Ada VSD, ada RVH, ada overriding dari aorta. Ya. Diagnosisnya secara klinik ini adalah penyakit jantung sianotik ya. Jadi sianosis itu bisa dilihat di ujung jarinya, bibirnya ya. Bunyi jantungnya single, ada bising ejeksi sistol. Bunyi jantung dua tunggal dan ada bising ejeksi sistolnya. Ya. Kacau pokoknya. Nah ini dia jantungnya berbentuk sepatu ya. Jadi ini apexnya terangkat ya. Jadi dia berbentuk sepatu, segmen pulmonalnya konkav atau cekung ya. Kemudian apexnya terangkat. Ya. Aliran darah pulmonalnya menurun ya. Jadi ini vaskulernya menurun ya. EKG-nya deviasi kanan, harus dilakukan ehokardiografi untuk menentukan diagnosisnya. Tetapi secara klinik ini sebenarnya penyakit jantung bawaan yang paling mudah kita kenali ya, karena biasanya mereka datang sudah dengan jari-jari tambuh ya, jadi ujung-ujung jarinya itu membesar, biru, dan biasanya bibirnya juga agak menebal dan biru. Ini adalah penyakit jantung sianotik. DD-nya atresia pulmonal ada atau double outlet right ventricle dan stenosis pulmonal ya. Manajemennya paliatif ya, jadi ada balok tosin shunt dilakukan, definitifnya itu dengan dikoreksi sekian banyak kelainannya. Apa yang kita lakukan kalau kita dapatkan pasien dengan tetralogi Fallot? Kalau umurnya kurang dari 1 tahun, ada cyanotic spell ya, jadi biasa tiba-tiba serangan biru, sedikit-sedikit biru ya, jadi biasa ini anak-anak menangis, gak jalan, ke apa, tiba-tiba biru, kita berikan propanolol ya. Kalau gagal dilakukan BTS seperti tadi, lalu dilakukan kateterisasi dan koreksi total ya. Kalau berhasil menangani cyanotic spell-nya, serangan birunya, kita tunggu sampai umur 1 tahun lalu dilakukan kateterisasi. Ya. Kalau dia lebih dari 1 tahun, langsung kita rujuk dan dilakukan kateterisasi dan menentukan apakah PA-nya kecil ya. Kalau ukuran arteri pulmonalnya bagus, langsung dilakukan koreksi total. Kalau arteri pulmonalnya ukurannya kecil, dilakukan dulu BTS dan PDA stent-nya. Ini yang dia lakukan shunt ya. Nah, sesudah di total repair seperti ini, ya. Ini tidak ada lagi. Oke.
Jadi itu kelainan jantung bawaan ya yang biasa kita dapatkan pada anak ya. Jadi ASD, PSD, PDA dan tetralogi falo. PDA dan tetralogi falo itu biasanya dengan sianosis. Kalau ASD, PSD asianotik. Ya. Penyebabnya umumnya kelainan pada saat embriologi ya. Tapi untuk PDA mungkin salah satu penyebabnya adalah terapi cairan yang berlebihan. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya. Banyak dok. Ya, oke. Saya izin live ya. Tabe dok, iya dok. Terima kasih dok. Terima kasih.